Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Zainal Abidin sebagai juru pelihara Candi Surowono. Adik-adik ini dari mana ini? Dari mana kita? Terima kasih. Oh, Bekasi. Sekolahnya apa namanya? Di sini kalau di sini tepatnya di HEC. HEC. isi. Jalan Langkat, Kak. Jalan Langkat. Ini ya, terima kasih ya udah datang di situs Candi Surowono ya. Sampean bisa lihat di bawah. Anak-anak ini adalah Candi Surowono ya. Saya mau menerangkan sejarah singkat mengenai berdirinya dibangun Candi Surowono ya. Secara administratif ya, Candi Surowono ini terletak di Dusun Surowono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kalau dulu kecamatannya Pare, otonomi daerah jadi dua. Yang sini ikut Kecamatan Badas, yang Pare tetap Kecamatan Pare, tapi sebutannya tetap Pare Utara, gitu kan. Parenya tetap ikut ya. Kenapa kok di sini didirikan candi? Sekitar tahun 1386 Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit pada waktu itu perjalanan ke Candi Penataran. Udah pernah tahu Candi Penataran? Belum. Belum pernah dengar? Belum. Candi Penataran itu berada di wilayah Blitar, itu singgahnya di sini. Pada waktu perjalanan pernah bermalam di sini untuk menghilangkan rasa lelahnya ya. Makanya di sini dibuatkan candi untuk mengenang jasa dari pamannya dengan nama kebesaran Brewengker, dengan nama asli Wijaya Rajasa, yang meninggal pada tahun 1388. Nah, biasanya orang Hindu atau raja, keturunan raja, setelah 12 tahun baru diadakan upacara sraddha. Kalau di Bali namanya ngaben, pembakaran mayat. Berarti candi ini dibuat sekitar abad 14. Karena apa? Dari kematiannya Brewengker 1388 ditambah 12 tahun, berarti kan 1400 Masehi. Nah, Candi Surowono ini didirikan di sini karena apa? Dulu di sini adalah pusat perkotaan. Pusat perkotaan. Tetapi orang-orang sekarang menyebutnya di sini adalah hutan belantara. Karena apa? Mungkin dulu pernah berjaya terus ditinggalkan sama masyarakatnya. Terus nama Surowono sendiri diambil dari nama Curabawana. Diambil dari nama tokoh tempat tinggalnya. Nah, Brewengker sendiri bertempat tinggal di wilayah Ponorogo, Magetan. Di sana kan ada nama Alas Caruban. Itu ngambil dari tempatnya yang didikasikan di sini. Nah, dengan nama Surowono sendiri adalah Suro itu berani, Wono alas. Hutan berani. Nah, kenapa kok enggak Surabaya, ikan-ikan Suro dan sebagainya? Karena apa? Soalnya tokohnya itu kan dari Ponorogo. Nah, nama tokoh-tokoh Ponorogo, nama Suromenggolo, Surowiyono termasuk orang-orang yang sangat pemberani. Terus candi ini kan ada relief-reliefnya adik-adik di atas itu. Nanti kita bisa putar. Relief di atas itu mempunyai beberapa cerita. Cerita pertama menerangkan Arjuna Wiwaha. Arjuna bertapa, dia mencari panah sakti namanya Gandiwa. Itu kan kalau dalam film Mahabharata kan ada, gitu kan. Arjuna mencari panah sakti. Yang kedua cerita Sri Tanjung, cerita Banyuwangi, kesetiaan seorang istri kepada suaminya, tetapi suaminya nggak percaya, istrinya dibunuh. Itu ada di sini. Yang ketiga cerita Bubusa Gagang Aking, dua saudara yang melakukan spirit, yang satu hatinya udah bersih, yang satu masih punya kedengkian. Akhirnya yang berhasil saudaranya yang udah hatinya bersih. Itu nanti kita bisa putar. Mana sih reliefnya? Untuk yang panel-panel kecil di bagian bawah itu kayak cerita kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana orang dulu mata pencahariannya, orang dulu cara melahirkannya di mana, itu ada semua di bawah. Gitu. Ya, untuk candi ini ya, candi ini ukurannya adik-adik sekitar 7,8 kali 7,8, tingginya 4,37. Terus candi ini berlatar belakang agamanya agama Hindu. Karena apa? Di bawah relief atas itu ada kendi-kendi.
itu ciri khas dari peradaban agama Hindu, karena kendi bagi orang Hindu itu difungsikan sebagai penyimpanan air suci, istilahnya tirtayasa, itu sebagai sumber kehidupan. Terus Candi Surawono ini terbuat dari batu andesit. Kenapa kok enggak batu bata merah? Karena apa? Orang dulu udah memprediksi di sini dekat sama Gunung Kelut, takutnya kalau erupsi kena, akhirnya dilapisi luarnya pakai batu andesit. Tetapi dalamnya tetap pakai batu bata merah. Kita bisa putar-putar, ayo kita ngupas cerita Arjuna Wiwaha. Oke. Ayo, bentar. Nanti bisa kesini lagi ngadem. Ayo, Gimana guys? Pak, ini ada hubungannya sama Candi Tegowiyono nggak? Tego apa sih? Iya. Tegowangi. Kalau sama Tegowangi itu satu masa. Kalau sana kan berapa tahun? Iya, ceritanya tentang Sudah malah. Heeh. Nah, kalau ini kan ceritanya dengan Arjuna Wiwaha, Arjuna. Bubungsa Gagang Ngakeng sama Sri Tanjung. Tuanya tua sini gitu. Kalau sana kan pada waktu 14 ya? Berapa sih kemarin? sama 1400 sama 1400 cumanya sana itu adiknya Brewengker gitu, istilahnya seperti itu. Tapi ini boleh naik, Pak? Sebenarnya nggak boleh, kita harus menghormati tempat ibadahnya orang. Ini apa sih, kalau di sana kan ada makam ya? Kalau Sama di sini Di juga sini makam makam? sebenarnya. Oh, sama. Untuk naruh abu mayat sana, untuk naruh abu mayatnya berapa tahun. Kalau sini untuk naruh abu mayatnya Brewengker. Brewengker. Iya. Oh. Ini adik-adik Siapa Pak yang Tegowangi kemarin namanya? Apanya? Abu jenazah siapa? berapa tahun? Brewe tahun. Kalau ini Brewengker. Brewengker. Nah itu kan. Ini adik-adik kita ngupas mengenai cerita Sri Tanjung dulu. Iya. Di sini mungkin penasaran adik-adik, di sini ada ikan dinaiki seorang putri. Nah, pada waktu itu ya, Ikan. nah, Tutut pada gambar waktu ikan. itu ada nama Raja Sulakarma. Dia kan sedang sakit. Dia menyuruh patihnya namanya Sidopakso. Nah, Sidopakso itu disuruh untuk mencari obat. Nah, pada waktu mencari obat, dia bertemu seorang putri cantik. Nah, ini reliefnya ada di sini. Dia bertemu seorang putri cantik, namanya Sri Tanjung. Nah, Sri Tanjung itu adalah cucu dari resi yang mempunyai obat itu. Akhirnya dia bertemu. Setelah bertemu, dia dikasih obat. Nah, Sidopakso juga menaruh hati sama Sri Tanjung. Akhirnya Sidopakso sama Sri Tanjung itu menikah. Setelah menikah, dia kembali lagi ke istana untuk menemui Raja Sulakarma. Nah, untuk ngasih obatnya. Setelah dikasih obatnya, Raja Sulakarma juga menaruh hati sama istrinya Sidopakso. Akhirnya Raja Sulakarma mempunyai tipu muslihat, menyuruh patihnya tadi Sidopakso itu disuruh ke Kayangan. Supaya apa? Dia dibunuh di Kayangan. Karena apa? Dia diberi surat ingin menghancurkan Kayangan. Biar apa? Dia menguasai istrinya Sidopakso namanya Sri Tanjung. Setelah itu Sidopakso di Kayangan dipukuli, dia menyebut Pendawa Lima. Tahu kan Pendawa Lima itu siapa? Ya itu yang kemarin disebut itu loh. Siapa? Arjuna, Bima. Nah, Bima, Nakula Sadewa, sama Yudhistira. Itu Pendawa Lima. Nah, Sidopakso itu masih cucunya, adik-adik. Dia nggak jadi dibunuh kan. Akhirnya dia turun lagi ke bumi. Dia bahwa tahu istrinya berada di istana sama Raja Sulakarma. Tetapi istrinya itu nggak berbuat asusila dan sebagainya. Lah Raja Sulakarma mempunyai tipu muslihat, istri kamu serong dan sebagainya. Makanya dia dibunuh sama suaminya itu. Ternyata fitnah ya? nah dia kena fitnah. Ternyata darahnya itu wangi. Ya, makanya dia kan nggak berbohong. Akhirnya arwahnya naik ikan dugong itu. Mau ke nirwana, ternyata di nirwana itu nggak diterima. Soalnya apa? Dia belum waktunya meninggal. Akhirnya dia dikembalikan lagi ke kakeknya tadi. Terus Sidopakso termenung di pinggir sungai di sini. Ini Iya. Sidopakso nih. Sidopakso termenung di pinggir sungai ini. Akhirnya dia kayak ngetuni, kenapa kok nggak ditanya dulu kok langsung dibunuh. Dia didatangi sama Betara Durga. Dibilangin, istri kamu itu bisa dihidupkan kembali dengan catatan kamu bisa mengalahkan Raja Sulakarma. Akhirnya dia bertempur sama Raja Sulakarma. Raja Sulakarma meninggal, Sidopakso bersatu kembali sama Sri Tanjung. Gitu. Oke. Nah, kalau yang ini ya, yang ini cerita Arjuna Wiwaha. Pada waktu itu Kayangan mau diserang raksasa Niwatakawaca. Karena apa? Dia ingin mempersunting Dewi Subadra. Kalau di film Mahabharata adiknya Krishna. Iya, ada yang Kristen itu. Nah pada waktu itu kan dewa-dewa nggak bisa mengalahkan.
yang bisa mengalahkan adalah Arjuna. Makanya Dewa Indra menyuruh putri-putri untuk mendatangi Arjuna supaya minta bantuan, tetapi Arjuna tidak membatalkan tapa beratanya. Nah, bahwa tahu Niwataka Waca, dewa-dewa minta bantuan Arjuna, makanya dia mengutus tentaranya namanya Mamang Muka. Dia merubah wujudnya sebagai babi hutan. Oh ini, Iya. babi hutan itu. Babi hutan itu merusak tempat tapa beratanya Arjuna. Nih dia. babi Akhirnya dia dipanah sama Arjuna. Nah, depannya adalah seorang pemburu, jelmaan dari Dewa Siwa. Nah, di sini Arjuna diikuti Punokawan. Tahu Punokawan itu siapa? Nggak tahu. Gareng, Petruk, Oh, Semar. namanya Punokawan Oh, itu. itu Punokawan. Oh, alah. 4 sekawan istilahnya kan Oh. seperti itu kan. Ya 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 Nah, ya ya ya. Dia diikuti Punokawan. Lah bersamaan babi hutan itu kan dipanah, sama-sama kena panahnya. Akhirnya dia bertengkar. Arjuna sama seorang pemburu. Setelah bertengkar, nah di sini pemburunya mau dibanting ini. Nah itu. Kakinya udah Diangkat. dipegang itu. Udah dipegang. Kakinya udah dipegang mau dibanting. Ternyata dia merubah wujudnya menjadi Menjadi- Dewa Siwa. Oh, Tangannya itu dia. buahnya Iya, gitu. Iya, ini Nah. dia Dewa Siwa. Setelah dia merubah wujudnya jadi Dewa Siwa, dia diajak ke Kayangan untuk menemui Dewa Indra, diberi panah sakti namanya Gandiwa. Setelah diberi panah sakti Gandiwa itu dia mencari raksasa Niwataka Waca. Nah, setelah bertemu dia bertarung. Nah, Niwataka Waca kan tahu kelemahannya ada di telaknya sini. Akhirnya dia bergerak. Terus itu Punokawan membantu Niwataka Waca, dipegangi kakinya. Setelah dipegangi kakinya kan nggak bergerak, akhirnya Arjuna mengarahkan panahnya ke telaknya sini. Akhirnya Niwataka Waca meninggal. Gitu. Terus Arjuna menikah sama Dewi Subadra yang mempunyai anak namanya Abimanyu. Itu dalam cerita Mahabharata. Gitu. Kalau yang dua ini ya, yang bubuksa gagangaking, ya, yang satu kan digambarkan gemuk, yang satu kurus. Yang gemuk itu bubuksa, suka memakan apa yang dikasih sang pencipta, tetapi hatinya udah bersih, udah putih, nggak memikirkan apa-apa. Kalau gagangaking suka tapa berata, suka tirakat, tetapi masih punya kedengkian. Demikian. Akhirnya dia dicoba sama Betara Guru. Belum. Lalu, ya. Sabar, Bang. Nah ini gagangaking mau dimakan Backlight lagi. sama harimau. Harimau itu adalah jelmaan dari Betara Guru, dicoba, dia nggak mau dimakan. Kan hatinya masih belum bersih, gitu istilahnya, belum pasrah. Akhirnya harimau itu pindah ke Bubuksa. Lah pada waktu itu Bubuksa sedang berburu, dia mau makan buruannya. Akhirnya kan dia dibilangin, kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena saya ingin bertemu sama kedua orang tua saya. Karena dari kecil kedua saudara ini nggak tahu siapa orang tuanya. Oh. Akhirnya Bubuksa mau diajak ke Kayangan, nggak mau. Dia masih memikirkan saudaranya tadi yang masih punya kedengkian itu. Akhirnya Bubuksa naik punggungnya harimau itu, gagangaking pegangan ekor, yang bisa kesap ketujuh cuma kepalanya. Yang bisa bertemu sama kedua orang tua cuma Bubuksa, gagangaking nggak bisa. Istilahnya kalau kita mencari ilmu harus ikhlas, gitu kan? Nggak boleh, oh ini nggak boleh. Kita pokoknya cari ilmu harus ikhlas kalau ingin berhasil gitu, adik-adik. Ya, kalau yang di bawah ini ya adik-adik, orang dulu bagaimana? Ini masih satu ceritanya lagi nggak? Ini sama Arjuna Wiwaha udah tak kupas tadi. Oh ya. Awal mulanya sebenarnya dari sini. Oh. Nanti kalau dikupas satu kelamaan. Ini yang tadi Bapak bilang candi-candi kecil, apa Nah, namanya? ini Kendi-kendi Ini kecil ini. sebagai penyimpanan air suci, namanya Tirtayasa, Oh, sumber kehidupan Tirtayasa. bagi agama Hindu. Kalau ini orang dulu mata pencariannya kayak gini, pakai sumpit, tulup, pakai tulup, Oh. ditulup gitu kan, hewannya ditulup, ada racunnya, Oh, itu. kena itu akhirnya kan lemas. Pemburu. Pemburu, Apa ditiup nah, ya? ditiup. Iya, iya. Nah, terus ini pakai mancing, pakai kail, ini ikannya. Oh, itu kailnya. Nah. Oh. Terus yang ini istilahnya ngeladak, berburu pakai hewan, pakai anjing. Oh. Nah, ini Itu anjing. hewannya, ini pakai parang, ini buruannya kayak babi hutan dan sebagainya. Kalau yang ini olahraga gulat dari dulu udah Ini. ada. Ini. Iya, gulat saling ini kunci kan itu. gulat. Oh iya. Saling Meeting. meeting itu seperti itu. Oh ini Ini apa, Pak? Kama Sutra sama orang berjudi. Ini. Yang dua Kama Sutra, yang sebelahnya itu orang berjudi, cumanya di situ yang megangin nggak seperti manusia, tetapi dia seperti hewan. Oh. Bisa lihat ini. Kayak kera ya.
Cumanya di situ kan Iya. yang diaplikasikan hewan berkaki 2 sama hewan berkaki 4 di situ. Kalau yang di pojok itu namanya gana. Tangannya ke atas. Oh, itu tangannya ke atas. membenarkan cerita apa yang ada di atas. Oh, oke. Mungkin adik-adik ada yang bisa ditanyakan, monggo. Kan kan udah tahu ini dibangun. Mm-mm. Ini yang di batu-batu yang dipajang itu Apa? emang itu apa? Kalau yang batu yang di selatan ini adalah reruntuhannya adik-adik. Dulu di sini kan berdinding ya, ada dindingnya, ada atapnya. Oh, Nah, lengkap. mungkin yang memporak-porandakan tanah Jawa itu kan sekitar pada masa Kerajaan Majapahit kan. Meletus dahsyatnya Gunung Krakatau kan pada masa Majapahit yang memutuskan antara Pulau Jawa sama Sumatera itu. Jadinya pada roboh. Pada roboh. Tadi namanya batu apa? Apa Pak tadi? Batu apa? Ini namanya batu andesit. Andesit. Batu ini batu berpori. Kalau ditaruh di air keruh bisa jernihin air. Oh, gitu. Emangnya nggak bisa kalau pakai batu lain? Orang dulu udah memprediksi kalau batu lain kan dia nggak bisa nyerap air gitu. Oh. Jenisnya batu kan macam-macam gitu kan, seperti itu. Ini termasuk kelihatan ringan tetapi berat. Gimana cara bentukin itu gak kayak gambarannya kayak sekarang gitu? Orang dulu kan pakai pahat, dipahat. Sama. Ini bangunan dulu dibuat bangunan persegi kotak gitu kan, terus dipahatin satu-satu. Oke. Lumayan lama, Iya, orang-orang dulu. pantesan ada keren. Iya, cumanya kalau bintik-bintik putih ini namanya kapilarisasi, penggaraman. Oh. Soalnya ada air hujan kan, datang ke atas, soalnya di atas nggak dilapisi sama lapisan yang anu itu akhirnya meresap, terus keluar dari sini kayak penggaraman ini. Oh. Sebenarnya kita ya nggak boleh sebenarnya, soalnya ini tempat ibadahnya orang-orang Hindu. Kalau kita di masjid kita boleh nggak orang datang ke situ seenaknya nginjak-nginjak gitu? Enggak. Kita harus menghormati kayak seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita menghormati. Saling toleransi istilahnya seperti itu. Tapi ini pada saat kayak misalnya itu suka dibuat upacara nggak gitu? Sering kemarin orang Bali tidur di sini, sekarang masih di Sawentar Blitar, perjalanan istilahnya tudung. Oh. Nah, baru ke Candi Jawi semalam, terus di sini semalam, ke Penataran semalam, sekarang di Sawentar. Bermalam di sini dia, masak-masak di sini, ritualan di sini, itu orang Bali. gitu ya. Iya, istilahnya seperti itu. Kalau terahnya wengker berarti mesti ke sini gitu. Kalau Oh. orang Hindu, kalau bukan terahnya dia nggak mau datang. Kenapa Pak? Ya karena bukan keturunannya. Oh, jadi hanya keturunan-keturunannya aja yang Istilahnya kesini. Kalau keturunannya calon narang ya di calon narang nggak ke sini. Gitu. Sesuai dari Terahnya aja, keturunannya aja. Oh, berarti yang mau kesini tuh Sama turunan. sebenarnya kalau orang Islam kan sekarang yang ramai Habib dan sebagainya itu sama sebenarnya. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Aku boleh ke atas nggak? Nggak boleh Nggak boleh. sayang. Ini satu aja. Tadi. Kakinya dilepas tapi. Nggak apa-apa, ayo tak anter. Tak anter, alas kakinya dilepas. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo tak anter.